Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sesaat kemudian, titik hitam di kejauhan berangsur-angsur tambah besar, perlahan menjadi bayangan hitam besar. Meskipun masih tidak bisa melihat dengan jelas, membuat Han Li terpesona oleh keindahannya. Ketika Han Li terbang lebih dekat, dia bisa melihat sebuah kota besar yang membentang di seluruh pulau. Tapi yang paling membuat Han Li tercengang adalah kota itu benar-benar berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Itu tidak diletakkan di tanah datar, gunung yang menjulang tinggi di tengah pulau berfungsi sebagai fondasi dan bangunan-bangunan dibangun dalam lingkaran konsentris di sekitarnya. Bagian bawah gunung besar itu memiliki deretan bangunan yang membentang ke ujung pulau. Ini adalah kota bintang surgawi, kota terbesar di laut bintang yang tersebar. Dari langit, gedung-gedung yang padat tampak sekecil semut. Adegan itu membuatnya terkejut sampai dia berada sekitar 20 km jauhnya dari pulau itu, di mana dia terpaksa memperlambat kapal angin ilahinya. Han Li tidak lagi sendirian di langit terdekat. Garis-garis cahaya jauh dan dekat mulai sesekali muncul, terbang menuju kota bintang surgawi. Han Li menghela nafas. Reputasi kota bintang surgawi memang layak. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia melihat banyak pembudidaya. Begitu dia berada sekitar 10 km jauhnya, ada lebih banyak lagi berbagai lampu berwarna yang berterbangan. Dia bahkan melihat beberapa kapal besar di bawahnya, membelah angin dan ombak. Tapi yang membuatnya heran adalah para kultivator memilih untuk berlayar dengan perahu kecil atau bahkan menunggangi binatang iblis kelas rendah di laut daripada terbang dengan alat ajaib. Han Li menggelengkan kepalanya, dia berakselerasi menjadi seberkas cahaya. Setelah beberapa saat, tiba di pantai Pulau Bintang Surgawi. Dia sekarang telah menemukan bahwa pulau itu dikelilingi oleh tembok batu yang tinggi sekitar 100 meter. Han Li juga dapat melihat bahwa tembok laut yang luas memiliki lebih dari selusin gerbang dengan berbagai ukuran. Sementara ada pelabuhan yang ditujukan untuk kapal fana dan teluk untuk binatang iblis yang sedang beristirahat, sebagian besar lalu lintas yang masuk, para pembudidaya, memasuki kota melalui gerbang kecil. Dengan demikian, Han Li terbang menuju gerbang kota kecil. Meskipun itu adalah salah satu gerbang yang lebih kecil, ketika Han Li mendekatinya, dia melihat bahwa gerbang itu tingginya lebih dari 24 meter. Di depan Han Li berdiri seorang wanita bermartabat, berpakaian biru yang kultivasinya tampaknya berada di tahap tengah pendirian yayasan. Berdiri di bawah gerbang kota, dia dengan elegan berbicara kepada dua pembudidaya berpakaian putih. Setelah dia menyerahkan beberapa batu roh, dia dengan santai mengenakan cincin biru yang diberikan padanya dan memasuki kota. Han Li kemudian berjalan dengan jiwa bengkok. Apakah kalian berdua berencana untuk tinggal sementara di sini atau apakah kalian berencana untuk tinggal jangka panjang? Jadi ternyata senior, selamat datang di kota bintang surgawi. Menurut hukum kota, pembudidaya formasi inti diizinkan tinggal jangka panjang gratis di kota. Ini adalah cincin identitas. Tolong simpan dengan hati-hati. Pembudidaya berpakaian putih mulai berbicara tanpa berkedip, tetapi di tengah jalan, dia menyadari jiwa bengkok adalah pembudidaya formasi inti dan buru-buru mengambil sesuatu dari lengan bajunya. Setelah mengukur jiwa bengkok karena terkejut, dia buru-buru berbicara dengan nada hormat dan menyerahkan cincin merah kepadanya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota bintang surgawi. Untuk apa cincin ini? Kata jiwa bengkok dengan suara kasar. Cincin roh adalah sertifikasi statusmu. Pengembara yang hanya tinggal di sini sementara memakai cincin biru dan hanya perlu membayar 3 batu roh untuk masuk. Cahaya roh pada cincin biru hanya bertahan selama 7 hari. Setelah itu, pemakai cincin harus meninggalkan kota bintang surgawi atau pergi ke gerbang kota dan mendapatkan yang baru.
Cincin merah adalah untuk pembudidaya yang mengambil tempat tinggal permanen. Pembudidaya biasa diharuskan membayar 800 batu roh untuk itu. Cahaya roh cincin merah itu abadi dan akan mengingat pemiliknya setelah menyerap esensi darah mereka. Karena hanya akan bersinar untuk pemiliknya, tidak perlu khawatir orang lain akan mencurinya. Jiwa bengkok diam-diam menganggukkan kepalanya dan mengambil cincin itu. Dia kemudian meneteskan esensi darahnya di atasnya setelah sedikit ragu dan meletakkannya di jarinya. Saya harus menyusahkan rekan Daois untuk memberi saya cincin merah. Saya juga berencana untuk tinggal di kota ini untuk beberapa waktu. Sambil tersenyum, Han Li mengeluarkan 800 batu roh dari kantong penyimpanannya dan menawarkannya kepada salah satu pembudidaya. Kedua pembudidaya berpakaian putih tampak agak terkejut, tetapi tanpa berkata-kata mengambil batu roh dan menyerahkan cincin merah kepada Han Li. Han Li juga meneteskan esensi darahnya ke cincin dan memakainya sebelum memasuki kota dengan jiwa bengkok. Jalan-jalan melewati gerbang tidak bisa dianggap sempit atau lebar. Itu lebih dari cukup lebar untuk dilalui 4 orang sekaligus atau mungkin 2 gerbong. Sisi jalan dipagari dengan deretan bangunan batu kapur. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah toko fana, dan tidak ada yang pantas untuk dilihat. Sepertinya tidak ada pembudidaya di jalanan, hanya beberapa manusia yang berbelanja dan mengobrol, tidak ada yang menarik minat Han Li. Setelah pemeriksaan cepat, dia dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan melihat bahwa sejumlah besar cahaya beterbangan, masing-masing menunjukkan seorang kultivator yang membubung di atas alat ajaib mereka. Kota terbesar di Laut Bintang tersebar sebenarnya tidak memiliki batasan udara. Itu akan membuat segalanya menjadi mudah baginya dan jiwa bengkok. Han Li kemudian mengeluarkan perahu anginnya dan bermaksud terbang tapi ada yang memanggil. Tuan Dewa, tolong tunggu. Seorang pria dari sisi jalan berteriak, berjalan keluar dari toko dan memberi hormat kepada mereka. Dia adalah pria kurus dengan kumis miring. Keduanya memperhatikannya dengan seksama tetapi dia adalah manusia fana yang sama sekali tidak memiliki fluktuasi kekuatan sihir. Han Li mengungkapkan sedikit keheranan dan bertanya, "Ada apa? Apa aku pernah bertemu denganmu sebelumnya?" Pria kurus itu berbicara dengan senyum lebar, "Hehe. Nama saya Luer, dan ini pertama kalinya saya bertemu dengan 2 master abadi ini." Setelah mendengar ini, ekspresi Han Li menjadi geram. Tanpa menunggu Han Li berbicara, Luer buru-buru berkata, "Ini pertama kalinya kamu tiba di kota bintang surgawi, ya?" "Tentu saja, master abadi ini masih asing dengan keadaan kota. Karena saya penduduk asli, saya tahu kota ini. Jika kedua master abadi ini ingin pergi ke suatu tempat atau ingin berbisnis, saya dapat membantu master abadi untuk membimbing jalannya. Bantuan saya hanya membutuhkan pembayaran 2 batu roh." Dengan mengatakan itu, Luer menatap Han Li dengan ekspresi penuh harap. Dia sepertinya sudah mengetahui bahwa pemuda itu adalah tuan dari yang satunya. Han Li tersenyum tipis dan menjawab, "Jadi itu Luer. Jika bantuan Anda memuaskan saya akan memberi Anda 5 batu roh. Tetapi jika Anda membuang waktu saya tidak akan memberi Anda 1 pun." Kemudian dengan senyum misterius, Han Li naik ke Divine Wind Boat tanpa memperhatikan Luer lebih jauh. Saat Han Li berdiri di atas perahunya, dia menatap Luer ke samping. Pada saat ini, wajah manusia tak henti-hentinya berubah antara gelap dan terang. Setelah dia melihat Han Li menatapnya, dia diam-diam menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah. Saya akan mengikuti guru abadi. Saya pasti akan memenuhi harapan para guru abadi." Han Li menganggukkan kepalanya dan mengetuk perahu angin ilahinya, segera menenggelamkannya di dekat tanah. Setelah melihat ini, Luer buru-buru naik dan dengan hati-hati berdiri di atasnya. Segera setelah itu, perahu angin ilahi perlahan-lahan melonjak dan terbang menuju gunung besar di tengah pulau.
Setelah terbang sekitar 100 meter di langit, Han Li menoleh ke arah Lu Er. Dia melihat bahwa meskipun wajahnya menunjukkan sedikit ketakutan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Han Li dengan santai bertanya, "Sepertinya ini bukan pertama kalinya kamu terbang dengan alat ajaib. Apakah Anda sering bertindak sebagai pemandu bagi pembudidaya asing?" Petik 2. Sebelumnya, saya telah membantu 6 guru abadi. Namun, ini baru kedua kalinya saya terbang. Lu Er berbicara dengan senyum yang dipaksakan. Angin pada ketinggian 100 meter di udara terbukti agak terlalu kuat untuk manusia. Setelah melihat ekspresi Lu Er berubah sedikit menjadi hijau, Han Li tersenyum tipis dan mengangkat tangannya. Dengan kilatan cahaya biru, lapisan kabut biru menutupi keseluruhan perahu angin ilahi, melindungi ketiganya. Kulit Lu Er segera membaik setelahnya. Tanpa menunggu Lu Er mengucapkan terima kasih, Han Li bertanya, "Pertama-tama, beritahu saya di mana saya dapat menemukan tempat untuk berkultivasi dengan damai." Lu Er menatap kosong, mengalihkan pandangannya ke Han Li dan jiwa bengkok. Setelah melihat cincin merah mereka, dia mengungkapkan wawasan dan memberikan penjelasan menyeluruh kepada Han Li. "Jadi ternyata kalian para guru abadi berniat untuk mengambil tempat tinggal jangka panjang. Hal ini cukup sederhana. Apakah Anda guru abadi melihat bangunan di Gunung Sage? Jika Anda ingin berkultivasi, Anda hanya perlu pergi ke sana dan menyewa." Saya pernah mendengar master abadi lainnya mengatakan bahwa urat roh alami mengalir melalui Gunung Sage. Semakin tinggi bangunan, semakin besar jumlah ki spiritual. Tentu saja, harganya juga meningkat. Jika Anda tidak ingin menyewa sebuah bangunan dan menginginkan tempat tinggal gua pribadi, biayanya akan jauh lebih mahal daripada menyewa tempat tinggal biasa. Selain itu, apakah itu bangunan atau gua, Anda harus membayar biaya setiap 100 tahun. Oh, selama saya memiliki batu roh yang cukup, saya akan dapat menyewa area budidaya di ketinggian tertinggi. Han Li mengungkapkan ekspresi tertarik. Lu Er menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan malu, "Master abadi bercanda, itu jelas tidak mungkin. Setiap lingkaran bangunan di Gunung Sage dianggap sebagai lapisan, mencapai total 81 lapisan. 50 lapisan pertama terbuka untuk pembudidaya asing dan dapat disewa sebagai tempat tinggal budidaya selama seseorang memiliki batu roh. 30 lapisan terakhir disediakan untuk para tetua Istana Bintang. Sedangkan untuk lapisan terakhir, disitulah tempat orang bijak, 2 Lord Sage tinggal. Tidak ada yang diizinkan masuk." Petik 2. Setelah berpikir sejenak, Han Li dengan tegas berkata, "Baiklah, tunjukkan jalannya. Mari kita cari tempat tinggal terlebih dahulu sebelum hal lain." Petik 2. "Ya, bawahanmu mengikuti perintahmu. Master abadi harus terbang menuju dasar gunung. Bangunan di sana menangani masalah ini." Tepat ketika dia selesai berbicara, perahu angin ilahi berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju gunung besar yang jauh. Gunung besar itu tampak agak dekat tetapi masih butuh 1/4 jam penerbangan kecepatan penuh untuk mencapai dasar gunung. Di bawah bimbingan Lu Er, perahu angin ilahi turun di depan paviliun yang megah. Ada beberapa pembudidaya datang dan pergi, kadang-kadang terbang atau mendarat dengan kilatan cahaya. Setelah pemeriksaan cepat di daerah itu, dia membawa jiwa bengkok dan Lu Er ke paviliun yang menjulang tinggi. Saat masuk, Han Li melihat lebih dari selusin pembudidaya. 6 dari mereka duduk sendirian di beberapa meja batu sambil berbicara dengan para pembudidaya yang mengenakan pakaian putih. Para pembudidaya berpakaian putih tampak sengsara dan 2 dari mereka bahkan mengemis dengan menyedihkan. Itu membuat pemandangan yang agak menarik karena tidak ada satupun dari ekspresi mereka yang sama. Han Li diam-diam menyaksikan adegan itu dari samping. "Tuan Abadi, tidak ada seorang pun di meja di sana. Haruskah kita pergi?" Setelah beberapa saat, Lu Er dengan hati-hati memanggil Han Li.
Han Li mengalihkan pandangannya ke meja batu yang baru saja dibersihkan dan menganggukkan kepalanya. Tetapi karena jiwa bengkok adalah orang yang memimpin kali ini, Lu Er menjadi bingung karena dia telah mengenali Han Li sebagai tuannya. Senior ingin menyewa tempat tinggal di Gunung Sage. Lapisan mana yang Anda inginkan? Semakin tinggi lapisannya, semakin mahal harganya. Kultivator Istana Bintang memeriksa jiwa bengkok sejenak sebelum berbicara dengan nada hormat. Tampaknya para pembudidaya formasi inti terlihat dengan hormat terlepas dari lokasinya. Inilah alasan mengapa Han Li membuat jiwa bengkok melangkah maju. Saya ingin tempat tinggal gua. Apakah ada yang tersedia? Semakin tinggi lapisannya, semakin baik. Bengkok jiwa berkata tanpa ekspresi. Tempat tinggal gua. Senior cukup kaya. Aku akan pergi melihat-lihat. Setelah mendengar nada arogan jiwa bengkok, pembudidaya berpakaian putih buru-buru mengeluarkan slip batu giok dan mulai mencari. Saya mendapatkannya. Ada 3 gua di lapisan 31, 4 gua di lapisan 39, dan 2 gua di lapisan 47. Berikut adalah harga tempat tinggal gua serta denah dan kemampuannya. Kultivator berpakaian putih kemudian menempatkan beberapa batu giok di atas meja batu. Ketika jiwa bengkok mendengar ini, dia dengan belak-belakan mengambil batu giok di atas meja dan melihatnya dengan indera spiritualnya. Han Li percaya bahwa karena dia tidak kekurangan batu roh dan bahwa dia bisa dianggap kaya di antara para pembudidaya formasi inti, dia akan mampu membayar biaya tempat tinggal gua. Tapi begitu dia melihat harganya, dia merasa hatinya sedih. Biaya tempat tinggal gua di lapisan ke-39 membuat Han Li merasa sakit hati, belum lagi gua lapisan ke-47. Juga, ini hanya biaya penggunaan selama 100 tahun. Harganya naik menjadi 3.000 batu roh, harga yang jauh di luar akal sehat. Setelah melihat jiwa bengkok menjadi diam, pembudidaya tampaknya telah menebak apa yang dia pikirkan. Dia menjelaskan sambil tersenyum, "Senior, meskipun kami tidak berani menyebut urat nadi Gunung Sage yang terbaik di Laut Bintang yang tersebar, itu tidak diragukan lagi di 5 besar. Berkultivasi bahkan di dasar Gunung Sage jauh lebih cepat daripada tempat terbaik di nadi roh biasa. Adapun setiap lapisan di atas yang ke-30, kecepatan kultivasi meningkat seperempatnya. Karena itu, harga mahal benar-benar sepadan." Petik 2. Han Li mengerutkan kening sebagai tanggapan dan meminta jiwa bengkok membaca slip batu giok sekali lagi. "Aku akan memilih yang ini." Di bawah komando Han Li, jiwa bengkok menyerahkan slip batu giok dan menunjukkan tempat tinggal gua yang lebih murah di lapisan ke-39. Saat jiwa bengkok ingin menyewa tempat tinggal gua yang mahal, pembudidaya berpakaian putih dengan cepat menjawab dengan gembira, "Dimengerti, itu akan menelan biaya 2.700 batu roh." Kali ini, Han Li tidak menyuruh jiwa bengkok. Dia sendiri yang mengeluarkan 27.000 batu roh kelas menengah dan menyerahkannya. Ini adalah medali otoritas kediaman gua. Ini memungkinkan Anda untuk masuk dan meninggalkan kediaman gua, tetapi setelah 100 tahun, medali itu akan dicabut. Harap hati-hati. Setelah mengambil batu roh, dia mengeluarkan medali kuning dan menyerahkannya kepada jiwa bengkok. Setelah mengambil medali, jiwa bengkok pergi. Han Li dan Lu Er mengikutinya dari dekat. Harga yang benar-benar mencengangkan. Sebenarnya membutuhkan banyak batu roh untuk mengamankan area kultivasi. Setelah berjalan keluar dari paviliun, Han Li menghela nafas panjang sebelum dan bergumam. Pembelian ini telah menghabiskan sebagian besar kekayaannya. Lu Er menatap Han Li dan bertanya dengan berbisik, "Apakah ada tempat lain yang ingin kalian berdua kunjungi?" Dia sangat terkejut ketika Han Li menghabiskan begitu banyak batu roh. Meskipun dia telah melihat pembudidaya lain bertindak seperti itu ketika dia membimbing mereka, mereka hanya menghabiskan beberapa puluh batu roh paling banyak.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat pembelanja sebesar itu yang bisa menghabiskan hampir 3.000 batu roh dalam sekali duduk. Tiba-tiba, Luer menjadi lebih hormat terhadap Han Li, sekarang yakin bahwa dia berpotensi mendapatkan hadiah yang lebih besar. Lagi pula, Han Li menghabiskan uang dengan cukup banyak. Selama Luer memuaskannya, dia yakin dia tidak akan kekurangan batu roh. Han Li dengan cepat melirik Luer dan dengan santai berkata, "Pandu aku ke pasar kota dan beri aku pengenalan toko-toko yang lebih besar." Setelah itu, perahu angin ilahi membubung di langit dalam seberkas cahaya. Setengah hari kemudian, Han Li berbaring di tempat tidur kayu besar dengan tangan menopang bagian belakang kepalanya. Tidak lama sebelumnya, Luer telah memberinya pengenalan lokasi paling penting di kota bintang surgawi. Mereka kemudian berpisah setelah Han Li memberi Luer pembayarannya. Setelah melihat Luer pergi dengan ekspresi senang, Han Li kembali ke kediaman gua di lapisan 39 yang telah dia bayar dengan jumlah yang sangat besar. Kediaman gua persis cocok dengan apa yang dijelaskan dalam jimat giok. Tidak hanya terisolasi dan damai, tetapi juga memiliki kebun obat yang besar. Tapi apa yang paling memuaskan Han Li adalah hadirnya ki spiritual yang melimpah. Seperti yang dijelaskan, urat nadi di gunung benar-benar luar biasa. Kediaman gua lamanya di wilayah selatan surgawi tidak mungkin bisa dibandingkan. Semua manfaat ini membuat Han Li merasa puas dengan pembeliannya. Mantra pembentukan kediaman gua sangat mengesankan. Itu tidak lebih lemah dari formasi pembalikan 5 elemen yang disederhanakan. Meskipun demikian, Han Li tidak merasa nyaman hanya dengan mantra formasi gua yang melindunginya. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan akan meletakkan beberapa formasinya besok. Setelah dia akhirnya merasa rumahnya aman, dia akan punya waktu untuk membuat rencana untuk kultivasinya di masa depan. Han Li tanpa disadari tertidur lelap. Dia telah terbang tanpa henti beberapa bulan terakhir ini dan benar-benar sangat lelah. Pada pagi hari kedua, Han Li mulai menyibukkan diri. Dia meletakkan 3 formasi besar di luar kediaman guanya, dan menanam semua jenis herbal spiritual di kebun obat kosong untuk pematangan di masa depan. Terakhir, dia pergi ke kota pasar dan membeli sejumlah besar batu giok berkualitas tinggi. Setelah kembali ke kediaman guanya, dia menyematkan batu giok halus ke dalam setiap inci ruangan tersembunyi seluas 40 meter. Setelah semua permukaan ruang tersembunyi benar-benar tertutup batu giok, Han Li dengan hati-hati melepaskan kumbang pemakan emas ke dalam ruangan. Dia menaruh harapan yang tinggi terhadap serangga ajaib peringkat tinggi ini dan berencana untuk melatih mereka dengan baik sehingga mereka dapat membantunya di masa depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.